wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kakanda Saiful, Bapak Herman selaku tuan rumah, para bapak hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Jumat ini, malam yang penuh barokah, malam Sayyidil Ayyam, kita masih diberikan oleh Allah satu kenikmatan, terutama nikmat panjang umur, sehat walafiat, keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan kita diberikan keihsanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah dengan sempurna, sehingga amalan-amalan yang pulang nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diijabah oleh Allah. Amin. Amin. Dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap semoga nanti ketika kita pulang menghadap Allah juga, ketika di yaumil hisab, di yaumil hari kiamat pun kita akan dibantu dapatkan syafaatnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali pada malam hari ini bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kaitan masalah urusan ibadah, terutama sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, tinggal nanti kita kembali bagaimana menyikapi orang-orang yang sudah benar-benar melaksanakan ibadah sholat. Apakah dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi memang pernah dibahas ketika waktu kita ngaji di zaman Abah itu, ternyata itu di dalam sholat. Tapi kalau kita lihat konteksnya, seakan-akan nggak ada orang dalam sholat kok bisa melaksanakan pekerjaan keji dan mungkar. Ya. Bisa saja terjadi, Pak. Ya. Ternyata keji dan mungkar ini, ketidakingatannya kita kepada Allah itu pun termasuk. Ya. Termasuk kita sholat dari awal sampai akhir nggak ingat Allah. Dari awal takbir sampai salam nggak ingat Allah. Yang diingat cuma dunia toh. Dari takbir Allah, makanya kalau ada orang maaf takbiratul ihram dia ngulang, ya itu sebenarnya memang haram, Pak. Ketika kita takbiratul ihram urusan dunia itu masuk, makanya nggak boleh. Maka sering terjadi pengulangan. Allah ulang lagi karena belum pas, ya belum khusyuk kalau bahasa kita. Nah, kehusyuan ini memang yang kita cari cuma disitulah untuk ukuran kita. Artinya waktu-waktu takbiratul ihram itu bagaimana mengupayakan kita khusyuk, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan takbir tadi kita mengagungkan Allah. Nah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam Quran juga dikatakan as-sholatu lidzikri. Jadi sholat ini pada dasarnya untuk mengingat Allah. Jadi kalau ada orang sampai maaf nggak ibadah sama Allah, berarti dia nggak ingat kepada Allah. Sebab sholat itu adalah perintah yang mana perintah Allah. Hak bagi Allah, setiap yang namanya perintah itu hak bagi Allah. Kewajiban buat kita. Nah seperti haji juga begitu, sholat juga begitu. Nah maka sholat ini tadi digambarkan untuk mengingat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita ini lebih takut sebenarnya. Maka ubudiyah ini terbagi 3. Ada yang ubudiyah berdasarkan takut kepada Allah. Ada yang ubudiyah karena mengharapkan rahmat Allah. Roja namanya. Ada lagi ubudiyah ini dasarnya karena cinta kepada Allah. Kita ini 3 ini harus kita raih sebenarnya. Ternyata dari definisi 3 ini nanti, ya, dari takutnya kita kepada Allah ini, kita benar-benar ibadah itu. Dalam arti ibadah benar-benar ini dari takbirnya kita mengupayakan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan af'alahal mu'min. Sungguh beruntung orang-orang mu'min. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Jadi kalau gitu, kalau yang nggak khusyuk rugi, jelas. Ya, apalagi kalau dari awal kita nggak ingat Allah.
Nah, maka ketika takbiratul ihram, upayakan kita ingat kepada Allah, kita sedang mengagungkan Allah. Nah, adapun nanti di pertengahan jalan di dalam sholat itu banyak lika-liku yang kita harus pikirkan, ya. Diserang saja Pak, ini pada dasarnya yang menimbulkan semua itu karena dunia ada di hati kita. Ya, dunia ada di hati kita, dilahirkanlah di pemikiran kita sehingga timbul tidak khusyuknya kita kepada Allah. Beda orang-orang yang muqarrab. Muqarrab ini adalah yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, yang pembicaraannya seakan-akan dia mengucap lafaz bismillah atau dia mengucap takbiratul ihram, dia bacakan doa istiftah tadi, dia seakan-akan sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak yang dimuliakan Allah, ada lagi dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu Allah jadikan untuk orang-orang mukmin ini sudah punya waktu. Kita diberikan waktu 5 satu hari satu malam itu 5 waktu dalam urusan ibadah sholat. Sudah ada jam. Mungkin dulu belum ada jam dengan suara ayam, kukuruyuknya ayam. Dengan apa? Matahari kita melihatnya waktu itu. Nah, sekarang tidak. Ya, bahkan suara azan di mana-mana. Nah, tinggal kita. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah umat Islam, bahwa kita sadar bahwa Allah menciptakan akal kepada kita. Tadi yang dipanggil oleh Allah ini yang akalnya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau dia berakal, dia sadar, ya Allah, saya ini dipanggil oleh Allah. Berarti saya sedang untuk melaksanakan, saya sedang dipanggil oleh Allah ini untuk melaksanakan perintahnya. Nah, di mana dikatakan ya, oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimuliakan Allah, yang diridai oleh Allah, sahabat Rasulullah ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa as-salatu imaduddin. Jadi salat itu tiang. Kita punya agama Islam, tapi kita nggak punya tiang. Ya, sama seperti bangunan, ibarat bangunan, kalau kita nggak ada tiang, gimana kita mau meletakkan genteng segala macam? Ya, karena nggak ada tiangnya. Nah, karena sholat ini adalah tiang daripada agama, tuh, wa fiha, maka di dalamnya asyrun hisolin, itu terkandung 10 hal. Di antaranya orang yang benar-benar melakukan ibadah sholat ini,